yang memenangkan kita dari dosa, sehingga harusnya kita berserah pada Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, firman ini boleh bertumbuh, berakar, berbuah-buah kehidupan kita yang semakin hari semakin baik. Selanjutnya mungkin ada dari rekan-rekan mungkin yang ingin berinteraksi atau ada yang mau kasih kesaksian, silakan. Lambaikan tangan, bisa di-unmute sendiri kalau mau. Atau ada yang mau sharing mungkin tentang ya kondisi yang sekarang ini terjadi. Peggy mungkin? Terima kasih Pak Ketua, Riki, terima kasih Hana. Saya sendiri senang sekali ya kalau Mazmur 91 ini tadi banyak sisi lain yang dikupas, juga tadi Hana menyinggung tentang kitab Hagai, kitab yang sangat jarang saya baca juga terus terang, dan saya ingin membuka lagi nanti untuk membaca. Kalau untuk sharing mungkin belum ya, mungkin kawan-kawan yang lain, tapi senang banget untuk malam ini bisa ada persekutuan lagi, walaupun via online, ini luar biasa buat saya. Terima kasih teman-teman yang sudah memfasilitasi semuanya. Dan bisa lihat Luhut yang jauh di Kanada. Apa kabar Luhut? Senang bisa ketemu Luhut. Biasanya cuma via WA ya Luhut ya. Itu aja sih Riki, mungkin kawan-kawan yang lain bisa. Dikembalikan lagi ke host, ke Pak Riki atau Robert. Demikian Pak Riki, makasih. Ya, Dikembalikan ke Oke, thank you ya Peggy ya. Mungkin Luhut ada cerita sedikit mungkin kesaksian atau ya sharing lah ke kita di sini. Oh, ya, pertama saya sangat berterima kasih ya. Ini bukan suatu kebetulan. Tadinya saya nggak tahu sama sekali bahwa ada ini. Saya agak nggak ngikutin. Terus tadi pagi saya bangun sekitar jam 6:30 di sini, mungkin 5:30 di sana. Setengah 6 di sana. Terus saya salah lihat gitu. Saya kira udah jam 7 ya kan. Saya coba langsung connect loh, kok nggak ada. Kenapa nih? Terus wah, udah sejam saya baru sadar. Oh, di sana baru 5:30 belum gitu kan. Apa salah password, salah ID gitu. Terus ya itu tadi saya sangat bersyukur gitu bisa kita ada fellowship sama-sama gini, apalagi online, kalau bisa diterusin supaya kita bisa keep in touch. Cuman saya sering komunikasi dengan Roy, ya kan? Ya, dia ada juga di grup sekarang sharing tentang gimana orang menyikapi ataupun baik pemerintah atau rumah sakit menyikapi antara Indonesia dengan di sini gitu. Di sini agak ini ya, justru orang yang kita juga ada teman-teman yang, sorry agak panjang nih, teman-teman yang malah teman segereja gitu, ada beberapa yang korban positif, itu malah nggak di rumah sakit loh, jadi itu malah di rumah gitu. Jadi malah malah dirawat sendiri di rumah. Kita juga sebagai sesama jemaat gereja, kita saling support, nanti grocery, karena mereka nggak boleh keluar kan ya, self isolation gitu, mandatory, terus kita malah antar makanan, apa yang dia butuhkan, ganti-gantian jemaat di sini. Dan puji Tuhan ada 2 yang positif itu sekarang udah normal, udah sembuh. Nah, saya dengar kayak di Indonesia orang sampai kalau tenaga medis itu frontliner itu bisa sampai mereka nggak bisa pulang sebulan lebih ke rumah. Kalau di sini yang kerja di rumah sakit, mereka tetap tiap hari pulang ke rumah. Dan
istilahnya memang mereka tadinya yang 5 hari 40 jam seminggu, 5 hari dalam seminggu kerja jadi ditambah, ada yang jadi 7 hari. Dan setiap hari menjadi 10 sampai 12 jam, bisa sampai 70 hari dalam seminggu. Nah, itu ya tergantung kebijakan ini masing-masing mungkin ya, negara masing-masing. Dan itu yang berlaku di sini, dan itu jadi tidak terlalu membuat masyarakat panik gitu. Lebih tenang menyikapi gitu. Jadi dan kita juga karena nggak terlalu begitu, nggak istilahnya kayak heboh gitu, masyarakat juga jadi lebih tenang ya. Terus kita memang ada kayak fine di sini. Kalau waktu itu, sekarang tahap 1. Jadi mulai kemarin hari Kamis sudah mulai diangkat status ininya, lockdown-nya satu-satu tahun. Sekarang kita sudah boleh istilahnya berkunjung sebentar antara teman atau gitu lebih dari 4 orang, beda alamat gitu udah boleh, tapi sebentar, nggak boleh nginep, itu udah boleh. Jadi itulah ininya di sini. Dan ya orang positifnya ya, kita jadi lebih banyak waktu untuk dengan Tuhan, dengan keluarga gitu. Karena sekarang walaupun lewat online itu dari gereja makin banyak kayak morning devotion bersama, kayak terus Bible study, terus hampir tiap sore juga ada praying gitu bersama-sama dari gereja. Jadi ya mudah-mudahan kondisi di dunia secara umumnya cepat inilah, dan kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan karena wabah ini aja, tapi memang kita diingatkan oleh Tuhan bahwa semaju-majunya manusia yang sudah sampai ke Mars, Pluto, menjajaki, dikasih virus ini, nothing we can do. We are hopeless. So only kita cuman kembali berserah kepada Tuhan, dan itu. Terima kasih untuk ininya, sangat memberkati untuk renungan yang dibawakan Saudari Hana tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Luhut ya. Mungkin saya lihat ada Anju, ada Vivi, ada Dedes, Mak Selma juga nih. Mungkin ada Tita, mungkin ada yang mau di-share atau mau ditanyakan mungkin ke Hana mengenai firman tadi. Silakan. Yana. Oh Yana dulu. Oh. Siapa? Dede, sorry. Aku. Dedes. Ya. Ya. Pertama, thank you banget Hana, firmannya bagus banget. Mazmur 91 juga jadi ayat pegangan aku, tapi Hana oke banget lah untuk kasih pencerahan lagi. Dan memang sebetulnya ketakutan itu sih kalau aku sendiri bisa dibilang sih enggak. Cuman kadang suka terintimidasi dengan berita-berita atau kejadian-kejadian di sekeliling kita yang kok si orang itu gue kenal banget, tapi kok dia kena dan akhirnya meninggal. Nah, yang jadi pertanyaanku, Tuhan, kenapa ya kok banyak juga hamba Tuhan atau orang yang bisa dibilang dia takut akan Tuhan gitu. Dia juga dokter, dia melayani. Tapi kok kena dan dia harus meninggal gitu. Jadi apakah itu membuat kita, kadang aku terus terang sih terintimidasi gitu. Kok kasihan banget gitu. Padahal dia sudah men-sacrifice lah hidupnya untuk Tuhan gitu. Dan kan kita juga nggak bisa menuduh, oh dia kurang iman, oh dia mencobai Tuhan gitu. Kan kita nggak tahu nih kondisinya seperti apa, kayak waktu banyak pendeta GPI itu yang meninggal gitu. Nah itu sebetulnya apa ya rencananya Tuhan ya? Artinya kenapa kok mereka yang justru mengandalkan Tuhan juga kalah gitu loh dengan penyakit itu. Itu sih, dengan virus itu. Oke. Aku mau sedikit, ini memang sebetulnya sangat menyedihkan ya, apalagi kalau hari-hari ini yang kalau saya lihat tuh justru yang mau dipecah belah adalah gereja. Karena ada gereja yang percaya kesembuhan mujizat gitu ya, ada yang mungkin nggak terlalu percaya itu, tapi ini bukan waktunya untuk kita dipecah belah gitu.
Dan kalau ada hal yang memang, bayangin ya, orang Kristen, sesama Kristen, kita nih harusnya jaga hati lah ya. Kita nggak ngerti, kayak tadi Dedes bilang kan, kita nggak pernah bisa menghakimi. Iya. Tapi yang saya tahu pasti satu hal, waktu orang itu, siapapun dia hamba Tuhan, mungkin kita nggak pernah tahu, itu rahasia dia sama Tuhan. Selama dia tidak menyangkal Yesus, dia saat ini tetap menang. Jadi gini, intinya gini, kita mati, kita menang. Jadi orang ya, kalaupun dia mati, dia menang karena dia ketemu Yesus gitu kan. Kalau dia hidup, dia tetap menang juga gitu kan. Nah, masalahnya adalah gini, kita nggak pernah boleh menyangsikan firman Tuhan karena fakta yang kita lihat. Karena kita balik lagi tadi Dedes bilang, kita juga nggak tahu kondisi hati orang itu gitu ya. Walaupun dia hamba Tuhan, dia apa, kita nggak pernah tahu ada pergumulan apa, ada apa. Tapi biarlah itu, yang penting kita tahu dia bersama Tuhan gitu kan. Nah tapi firman Tuhan ini kan sesuatu kebenaran mutlak yang kita nggak boleh sangsikan. Nah, satu hal yang kita harus yakini dulu, sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Dan Tuhan tuh nggak punya rencana untuk dia datengin sakit penyakit. Dia nggak mencari seperti itu. Kalau sakit penyakit dari Tuhan, waktu Yesus datang, dia tuh melenyapkan semua sakit penyakit. Dia akhirnya against dirinya sendiri dong. Kan nggak gitu kan? Waktu kita baca aja bagaimana waktu dia datang gitu. Semuanya orang yang datang kepada dia, itu disembuhkan. Tapi kan kembali lagi dia bilang, jadilah sesuai imanmu. Bahkan waktu dia datang ke kampung halamannya sendiri, di situ dibilang dia tidak dapat melakukan banyak mujizat karena ketidakpercayaan gitu ya. Jadi kita juga nggak pernah tahu kondisi seseorang itu seperti apa. Katakanlah dia hamba Tuhan, tapi kita nggak mau menghakimi. Tapi intinya kalau saya nggak mau menyangsikan firman Tuhan yang udah jelas-jelas kebenaran hanya karena apa yang saya lihat. Ya biarlah itu urusannya dia. Selama dia ada di dalam Tuhan, dia juga sekarang udah menang. Yang saya belajar hari-hari ini adalah saya harus bisa mengatasi rasa takut. Rasa takut apa? Rasa takut mati. Karena kalau kita nggak takut mati, karena katakanlah gini, saya tetap mau percaya nih ya, in case terjadi sesuatu, katakanlah ya, misalnya the worst kita mati, loh kan kita ketemu Yesus juga, gitu loh. Jadi nothing, nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Pada saat kita punya keberanian seperti itu, kita bisa berkata bahwa kalaupun aku harus apapun yang terjadi, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kita harus punya tekad bahwa sampai akhir aku akan tetap percaya. Walaupun saya nggak ngerti, aku akan tetap just hold on him gitu. Pegang teguh dia. Gitu. Jangan pernah menyangsikan dia. Karena unbelief itu, jadi saya belajar ya belakangan ini juga, ternyata kita kan suka bilang ini, kita punya faith kok. Tapi masalahnya pada saat yang bersama itu juga bisa ada unbelief, ketidakpercayaan. Ingat nggak ada satu bapak yang dia, jadi gini, murid-muridnya berusaha ngusir setan dari anak ini, tapi nggak berhasil. Terus Yesus datang gitu ya, terus mereka sama lari-lari ke Yesus gitu kan. Terus Yesus tanya, ada apa? Ini murid-muridmu nggak bisa ngeluarin itu, menyembuhkan anakku. Terus kan Yesus bilang gini, kenapa sih anak-anaknya bawa kan? Terus udah gitu, Tuhan tolong gitu ya, bapak ini tuh intinya ngomong gitu, Tuhan tolong sembuhkan anakku. Terus enggak, dia bilang gini, kalau engkau mau tolong gitu ya, if you can gitu ya, kalau kamu bisa kamu tolong sembuhkan anakku. Terus Yesus bilang gini, you said that if I can, dia bilang gitu kan, kamu bilang kalau aku bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di situ Yesus bilang gitu kan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu bapak ini bilang gini, Lord, help my unbelief. Lord, I believe, help my unbelief. Dalam bahasa Inggrisnya gitu. Bahasa Indonesianya saya lupa. Tapi dia bilang, Tuhan aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Gitu ya. Nah, artinya apa? Dalam satu waktu, kita bisa punya faith, tapi kita juga bisa punya unbelief. Faith itu kan kalau kita baca di Ibrani 11, faith itu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, gitu ya. Jadi kita bisa nih, saya bilang, aku percaya sama Yesus, aku percaya ada kesembuhan, aku percaya dia Tuhan, dia sanggup menyembuhkan. Tapi di saat yang bersamaan, kita biarin juga ada unbelief.
Unbelief itu sama. Unbelief itu timbul dari pendengaran akan segala sesuatu yang bertentangan sama firman Tuhan. Nah, waktu kita dengar berita kayak gitu, timbul unbelief. Waktu kita dengar berita-berita COVID, wah gini, begitu, begini, timbul unbelief. Nah, itulah yang membuat akhirnya faith itu terdegradasi gitu. Faith-nya ada, tapi unbelief-nya kalau lebih kuat, faith-nya itu kemakan. Ingat nggak waktu bangsa, dan unbelief itu ya, saya waktu itu pernah sharing juga, waktu saya pernah ada share ke satu persekutuan doa, saya kayaknya kirim ini. Unbelief, saya jelasin tentang unbelief di situ, kalau mau nanti dengar lagi. Unbelief itu juga kayak apa namanya, contagious. Apa namanya itu contagious? Menular. Ingat nggak? 10 pengintai, 10 spy yang 10 apa 12 spy? 10 ya 12 kan? 10 itu bilang berita buruk, cuma Caleb sama Joshua bilang berita baik. Waktu habis si 10 orang ini cerita, wah negerinya bagus, tapi raksasa kita cuma kayak belalang, kita cuma apa? Baca di situ, kalau kita baca lagi, satu bangsa Israel menjerit, teriak-teriak. Kenapa? Unbelief is spirit juga. Unbelief itu contagious. Jadi kita tuh harus pastiin, saya tuh saat ini, saya cut semua berita-berita. Jadi mungkin saya baca yang perlu, tapi saya nggak mau nontonin TV, dengerin COVID gitu ya. Ngapain? Saya buka aja dari Kompas, scroll down, lihat kalau ada berita-berita penting. Tapi saya luangin waktu saya itu lebih untuk firman. Awal-awal ya, saya juga harus menyaksikan ya, waktu awal-awal COVID ini, saya tuh sempet ini juga terintimidasi juga. Wah ini gimana, kaget lah, kita semua kaget ya, nggak pernah ngalamin kayak gini. Tapi saya langsung bereaksi, nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Saya takut, mana janji Tuhan? Saya mulai terus, saya terus push gitu ya, saya push, baca firman, dengerin, saya deklarasi, saya doa, sampai saya tuh ngalamin terobosan gitu. Waktu saya udah ngalamin terobosan, itu waktu saya dapat pewahyuan. Waktu kita dapat pewahyuan, makanya yang penting tuh pewahyuan. Makanya Paulus kan tadi berdoa, aku berdoa biar mata hatimu terang. Jadi kita tuh nggak boleh terima ini sebagai knowledge. Kalau kita terima Mazmur 91 tuh sebagai knowledge, terus kita biar setiap jam juga kita deklarasiin, aku percaya 10.000 rebah. Tapi kalau itu belum jadi pewahyuan, itu nggak mempengaruhi iman kita. Itu baru cuma di knowledge. Nah, gimana kita masuk terus dalam hadirat Tuhan sampai kita dapetin. Saya waktu itu beberapa hari saya berendam, dengerin firman, terus dengerin firman, sampai saya ngalamin terobosan. Waktu ngalamin terobosan itu di situ peace that surpasses understanding. Saya bisa dapet peace-nya. Habis itu nggak ada takut lagi. Tenang, nyaman, apa segala macam. Jadi kita tuh harus ngalamin breakthrough dulu, terobosan dulu. Nah, gimana ngalamin terobosan? Terus desek masuk terus hadirat Tuhan sampai kita dapetin revelation. Jadi janji Tuhan itu kan janji secara umum nih buat setiap orang percaya. Kita untuk dapetin janji itu, kita harus dapetin itu secara pribadi. Itu harus jadi janji Tuhan secara pribadi buat kita. Di mana dapetinnya? Waktu kita ada di dalam secret place. Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, bersekutu sama Dia, kita harus tangkap itu sebagai firman-Nya secara pribadi. Waktu kita bilang, kita dapat peneguhan, Tuhan bilang gitu, Kak, kayak kita diteguhkan hati kita. Jangan takut, aku akan meluputkan engkau. Itu yang kita pegang, dan itu yang akan bisa memberikan kita damai sejahtera. Jadi balik lagi, Des, kita memang nggak pernah bisa menghakimi hamba-hamba Tuhan itu. Tapi kita juga nggak usah takut, karena mereka saat ini bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya ya, bahkan waktu itu ada satu hamba Tuhan yang bagus, dia bilang gini, saya percaya justru mungkin juga Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Jemaatnya bangkit. Karena pada saat jemaatnya bangkit, mereka akan bawa kegerakan, mereka akan bawa revival. Dan kan kita lihat hari-hari ini, gereja Tuhan tuh lagi pada bangkit, kegerakan doa di mana-mana. Revival terjadi, mujizat demi mujizat terjadi. Dan karena sekali lagi kita harus ngelihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan sebelum hari kedatangannya. Jadi balik lagi, cek dulu. Kita memang punya faith, tapi apakah kita lagi kasih makan unbelief-nya nih? Unbelief-nya dominan. Sehingga dia faith kita tuh subsided, ada di bawah, unbelief-nya tuh di atas. Nah, itu sebabnya kita
harus pastikan hari-hari ini masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam secret place-nya, supaya apa? Kita dapat revelation. Waktu kita dapat revelation, itu janji Tuhan buat kita pribadi. Itu yang kita deklarasikan. Aku percaya Tuhan, itu tidak akan menimpa aku, tidak akan menimpa keluargaku, karena semua sudah dibayar oleh Yesus. Jadi memang penting jaga-jaga, jangan sampai kita kasih makan, dapat makanan yang salah, yang tumbuh unbelief-nya, karena dalam waktu yang bersamaan itu bisa dua-duanya ada di dalam kita. Oke, God bless. Oke. Thank you ya, Hana. Masih ada lagi mungkin? Sama-sama. Ya, dia cuma nambah kayaknya. Idea aja. Hana. Oh, Halo. Mak Selma. Gak kedengeran ya? Iya, Selma ya. Halo. Selma ya. Hana. Ya, kedengeran. Selma dengar. Dengar ya? Ya, sekarang dengar. Thank you, Hana, untuk firman-Nya. Membesarkan hati kita. Tapi kan kita tahu ya, saat ini kita itu punya suatu kekhawatiran, ketakutan. Mungkin masing-masing orang sudah masuk di tahap sudah ketakutan, kemudian karena kita tahu bahwa kita punya pegangan firman Tuhan, Mazmur 91 itu, mungkin ketakutan kita juga sudah menurun. Tapi kan dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi yang tidak menentu, gitu ya, pasti kita punya kekhawatiran masa depan, kan? Begitu banyak dugaan-dugaan yang kita tidak bisa prediksi, bahwa ini kehidupan kita nanti akan mana. Memang ada prediksi yang sudah disampaikan, seperti yang di berita-berita. Tapi bagi kita sendiri, ada suatu kekhawatiran bahwa kita pasti akan mengalami turbulence dalam kehidupan, kan? Suatu perubahan, mungkin dari yang mungkin hampir sama semua orang, dari posisi nyaman menjadi tidak nyaman. Tidak nyaman, bahkan worse getting worse, dengan adanya kemungkinan PHK, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Jadi, mungkin ada suatu tambahan lagi, di mana juga di mana kita juga pegang janji Tuhan mengenai bahwa kita anak Tuhan itu pasti dipelihara sama Tuhan, gitu ya. Jadi mungkin di saat ini, di saat kita memang punya kekhawatiran, di saat yang bersamaan sebetulnya kita juga Tuhan selalu ingatkan untuk kita juga memberi, kan. Jadi yang namanya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain saat kondisi kita sendiri juga dalam kondisi yang masing-masing pribadi pasti punya permasalahannya, gitu ya. Nah, jadi mungkin saya bukannya mau kasih kesaksian, tapi ini terlintas di pemikiran saya aja. Mungkin untuk yang berikutnya, fellowship-nya kita bisa apa sih firman yang kita pegang untuk kita mengatasi kekhawatiran, ketidakpastian kehidupan kita di masa depan. Walaupun kita basically juga kita tahu, gitu loh, ada tertulis gitu, cuma mungkin kita bisa lihat dari angle yang berbeda, bahwa kok kenapa sih kita pada saat kita susah, sulit, tapi Tuhan tetap mengingatkan kita untuk tetap memberi, gitu loh. Karena di satu sisi kita juga memang dengan ketidakpastian ini, anyway, mungkin ini just an idea, mungkin untuk kedepannya bisa kita bahas,
mungkin juga sama untuk menguatkan hati saya juga bahwa kita ini sedang menghadapi masa-masa yang khawatir gitu kan untuk kedepannya. Pasti ada suatu kekhawatiran bahwa bagaimana kedepannya kita kemudian gitu loh. Itu aja sih teman-teman, dan juga mungkin Hana kalau kedepannya juga dikasih kesempatan untuk membawakan firman. Saya kayaknya kalau saya pribadi saya butuh kita bergeser dari kekhawatiran mengenai penyakit itu sendiri, tapi kita sekarang bergeser ke kekhawatiran bagaimana kita survive untuk kedepannya. Itu sih ya. Thank you. Saya coba responin ya, Selma ya. Saya percaya ya, waktu kita tadi balik lagi, kuncinya tapi tetap sama, ada di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itu segala sesuatu yang kita perluin, dia sediain gitu kan. Nah kalau tadi saya singgung tentang Hagai, Hagai itu bahkan luar biasa loh. Hagai, di Hagai 1, itu Tuhan tuh ingetin tentang bangun rumahku gitu kan ya. Waktu ini Hagai ini bicara tentang masalah yang saat ini terjadi juga nih, karena waktu di Hagai 2 setelah rumah Tuhan itu dibangun ya, jadi nanti baca lagi deh di saat teduh, Hagai 1 itu bicara tentang Tuhan tuh lagi bilang, kamu sibuk dengan membangun rumahmu sendiri, tapi engkau biarkan rumahku jadi reruntuhan. Naiklah ke gunung, bangunlah rumah Tuhan, gitu kan ya. Artinya apa? Kita bangun nih persekutuan kita. Waktu kita bangun persekutuan kita, itu dibilang di situ tuh ada revival. Hagai 1 ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel, semangat remnants. Ini di sini bicara tentang remnants. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh remnants. Nah, waktu bait suci itu dibangun, itu dibilang sekali lagi, dia bilang ini, my spirit ya. Jadi waktu roh Tuhan ditaruh, dia dibilang di sini, my spirit, rohku akan tetap tinggal di tengah-tengah kamu, janganlah takut, dia bilang gitu. Lalu terus sudah gitu dibilang, aku sekali lagi, sedikit waktu lagi, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir ke rumahku. Maka aku akan memenuhi rumah itu dengan segala kemegahannya. Dan di situ kalau kita baca lagi, ini saya sangat diberkati ya. Saya deklarasikan waktu saya baca. Karena terus abis Tuhan bilang gini, aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Dan biar apa? Biar kekayaan bangsa-bangsa itu masuk ke dalam rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan? Kita. Dan di situ dibilang Hagai 2 ayat 9, Tuhan bilang gini, silver is mine, gold is mine. Sebab kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas, demikian firman Tuhan. Oh, saya waktu 2 minggu lalu baca firman ini, dapat firman ini, aku langsung deklarasi, hey, aku panggil dari utara, selatan, timur, barat, itu harta milik Bapakku, segala yang aku perlukan, dia akan supply, aku panggil loh. Dan mujizat demi mujizat terjadi, kayak kemarin ya, saya ada satu proyek, baru selesai proyeknya, jadi selesai bikin reportnya, lega. Tapi terus saya langsung bilang lagi, Tuhan, saya minta proyek yang baru, saya butuh proyek yang baru gitu ya. Saya panggil gitu ya, saya panggil dengan pewahyuan ini bahwa dia justru pada saat dia goncangkan bangsa-bangsa, itu kekayaannya tuh masuk rumah Tuhan. Rumah Tuhan tuh siapa? Waktu itu udah bangun persekutuan. Gak usah takut, Selma. Gak usah takut. Waktu persekutuan kita dengan dia tuh terbangun, dia yang akan dengan mujizat yang ajaib, dia yang akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Bahkan dibilang akan mendatangkan kemegahan ke dalam rumahku. Waktu saya mulai panggil, nggak lama besoknya tiba-tiba ada proyek lagi, gitu loh. Jadi Tuhan itu tuh, God is so good gitu. Tinggal yang penting imannya kita tuh ada di situ. Karena selalu Yesus bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Waktu kita imani, makanya kita harus pastikan tidak ada kekhawatiran. Karena kalau kekhawatiran itu bukan iman. Dan firman Tuhan kan makanya bilang di sini, unbelief gitu ya. Segala sesuatu yang bukan dari iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23.
Terus Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Kalau kita biarin tadi kekhawatiran segala macam, kita nggak bisa dapet. Karena kan Yesus bilang kan, kalau kamu khawatir, kamu nggak bisa dapet. Kamu bimbang, kamu nggak bisa dapet. Tapi waktu kita imani, dunia boleh gonjang-ganjing gitu loh. Tapi kita akan lihat pemeliharaan Tuhan atas kita itu nyata. Dan ini yang harusnya hari-hari ini tuh kita alamin. Saya tuh bisa terus semangat karena saya ngalamin Tuhan is so real. Setiap kali saya doa, dia jawab doa saya gitu loh. Dia terus hadir gitu. Dia so real di dalam kehidupan saya. Itu yang membuat saya terus passionate gitu dan terus bisa ada dalam damai sejahtera walaupun apapun yang terjadi. Nah, jadi memang kalau kita mungkin ke motivator, kita dikasih banyak tips-tips macam-macam, tapi tipsnya tuh sebetulnya cuma satu kalau di dalam firman Tuhan. Masuk ke dalam hadiratnya, bersekutu sama dia, karena di dalam hadiratnya kita tuh bisa dapetin segala sesuatu. Kemarin ada satu kesaksian ya, ada hamba Tuhan, salah satu jemaat si elders gitu kali ya, dia pengusaha. Usahanya, ini saya baru kemarin dengar dari teman dia kesaksian di GBI Gilgal gitu ya. Usahanya ya tutuplah travel hari gini gitu kan. Tutup apa segala macam. Jadi suami istri lagi bingung mau bayar cicilan, mau bikin apa segala macam. Akhirnya mereka doa. Bisa tiba-tiba Tuhan bukain pengertian gitu loh. Kan Tuhan kan sumber segalanya. Kita hidup bukan dari gaji kita hidup bukan dari bos kita hidup bukan dari perusahaan kita hidup dari Tuhan gitu kan. Tuhan bisa kasih ide. Jadi tiba-tiba dia dapat ide kok disuruh masak rendang, nggak tahu rendangnya dia bikin ya, dia masak padahal dia nggak pernah masak, dia bikin rendang, terus dia bisa dikirim pakai saya lupa, pokoknya jadi marketingnya dia taruh lah. Pokoknya Tuhan bukain ke dia gimana strateginya. Omsetnya dia tiba-tiba udah puluhan juta lagi sekarang gitu loh. Dengan cara gitu. Jadi waktu kita di dalam hadirat Tuhan, Tuhan tuh bisa kasih ide-ide. Tuhan bisa kasih, karena wisdom kan dia yang punya. Dan tadi dibilang, silver is mine, gold is mine. Nah, kita udah tinggal, waktu kita percaya, saya tuh suka, kalau saya doa, saya bilang, ya ampun, itu semua milik Bapakku, kalau aku perlu, Papaku kasih, gitu loh. Jadi, iman itu yang harus dibangun hari-hari ini, dan jangan biarkan kekhawatiran, karena kalau kita ada kekhawatiran, unbelief, kita nggak bisa dapetin, kita nggak bisa lihat mujizat. Tapi hari-hari ini, saya percaya waktu buat kita yang punya iman, yang kita teguh sama dia, kita akan lihat mujizat demi mujizat. Amin. Thank you, Hana. God bless, Selma. Yang penting kita mesti imani ya. Iya. Oke, next. Ada yang lain nggak? Vicky. Teman-teman lain mungkin. Om Robert mungkin ada Jadi kayaknya sharing mungkin. dari Luhut atau Helena deh kayaknya, jadi mau iya kah? Silakan. Oke, kalau nggak ada yang mau kesaksian, aku mau kedengeran nggak ya suaraku? Oh, ya, oke. Jelas. Ya, makasih buat Hana dari firman Tuhan yang tadi disampaikan. Aku tertegur dalam hal persekutuan pribadi. Karena dengan adanya stay at home seperti ini, itu nggak ada alasan lah untuk kita tidak membangun persekutuan pribadi. Ya kan? Jadi kalau selama ini ya kalau saya seorang ibu rumah tangga ya, jadi sibuk banget tuh dari bangun pagi itu sampai malam lagi tuh sibuk banget ngurus anak, antar jemput anak, ya urusan rumah tangga ya. Tapi dengan keadaan seperti ini, anak-anak kan di rumah semua. Nggak ada alasan untuk kita nggak membangun mesbah pribadi kita. Jadi bersyukur banget tadi Hana boleh underline itu, bagian itu. Jadi membuat saya mau komit lagi membangun mesbah pribadi saya. Kalau dengan keluarga pasti ya, suami, anak-anak tuh kita biasanya jam 8 malam dengan adanya keadaan seperti ini kita sama-sama doa, berdoa untuk bangsa dan negara dan lain. Tapi yang Tuhan mau adalah mesbah pribadi kita. Ya kan, bagaimana kita memuji menyembah Tuhan secara pribadi.
sama seperti kita di recharge ya, di-charge lagi seperti HP kalau sudah lowbat kan butuh di-charge. Nah inilah saatnya dengan keadaan seperti ini kita punya banyak waktu, nggak ada alasan untuk sibuk karena anak-anak di rumah semua. Kita punya banyak waktu untuk ya me time dengan Tuhan lah. Terima kasih Hana. God bless you.